FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Pro 1 Kanal Inspirasi RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar. Senang sekali siang hari ini di hari Kamis tanggal 23 Desember 2021. Kali ini saya Idam yang melanjutkan kebersamaan dengan Anda di Lintas Makassar siang di sesi pengarus utamaan gender. Dan untuk siang hari ini kita membahas peran ibu atas penetrasi teknologi dalam keluarga, dan tentu perempuan ibu memegang peranan penting dalam mengantisipasi dampak tingginya penetrasi teknologi di keluarga di kalangan generasi muda, dan ini juga menjadi keluhan begitu ya, penggunaan gawai oleh anak-anak yang kerap melebihi batas kewajaran. Nah, kita akan membahas hal ini pendengar bersama dengan narasumber. Beliau hadir di studio Pro 1 RRI Makassar, Bapak Dotrandos Muhammad Hatta Rais, Kepala Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga Dinas P3A Kota Makassar. Dan kami juga informasikan sebelum menyapa Pak Hatta, Anda juga bisa menyaksikan live streaming di YouTube RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Untuk Anda juga yang ingin bergabung sebentar melalui telepon interaktif di 082134x9440 dan juga melalui pesan singkat di 0811402 3 kali. Segera kita menyapa Pak Dotrandos Muhammad Hatta Rais. Assalamualaikum, selamat siang Pak Hatta. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Terima kasih Pak Hatta sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Makassar di sela-sela kesibukan siang hari ini. Sehat Pak Hatta ya? Sehat, ya. Alhamdulillah. Baik, nah Pak Hatta, di awal kebersamaan kita ini tentunya juga menjadi banyak keluhan para orang tua begitu ya, terkait teknologi menjadi orang tua di era digital. Di awal mungkin ada pengantar terlebih dahulu yang Pak Hatta ingin sampaikan. Silakan Pak Hatta. Ya, terima kasih. Di awal ini pertama izinkan saya walaupun terlambat menyampaikan selamat Hari Ibu yang ke-93. Betul. Kepada seluruh ibu-ibu dimanapun berada. Ya. Mengawali perbincangan kita pada pagi hari ini, memang betul bahwa masalah teknologi sekarang ini termasuk teknologi informasi, apalagi di dalam masa pandemi ini dampaknya sangat besar sekali, ya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Tetapi mungkin pada pagi hari ini kita lebih banyak berbicara mengenai dampak negatifnya. Olehnya itu kami dari pemberdayaan perempuan, khususnya saya selaku Kepala Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga, tidak henti-hentinya memberikan pemahaman, sosialisasi kepada khususnya kaum ibu-ibu, karena kaum ibu ini merupakan orang yang paling dominan, banyak berada di rumah, apalagi pada masa pandemi ini diharapkan bisa lebih banyak memberikan perhatian kepada anak-anaknya bagaimana menggunakan teknologi informasi atau gadget secara bijak dan bijaksana. Ya. Jadi baru-baru ini beberapa pelatihan dan penyuluhan sosialisasi kami adakan di hotel dan mengundang kaum ibu. Ada beberapa kelompok kaum ibu untuk memberikan pemahaman bagaimana ibu-ibu bisa secara bijak menggunakan teknologi informasi ini. Demikian. Nah, tadi disebutkan dampak-dampaknya begitu. Ada yang positif tapi fokusnya di dampak negatif. Ya. Boleh disampaikan nih, silakan Pak. Iya, benar. Ya. Saya bicara dulu dampak negatifnya. Ya, saya terus terang saya melihat sebagai orang yang banyak berkecimpung di perempuan. Saya melihat dulunya sebelum pandemi ini banyak ibu-ibu belum mahir menggunakan gadget, tetapi saya lihat setelah pandemi umumnya ibu-ibu sudah pandai semua menggunakan gadget. Karena memang diharuskan dia dibatasi untuk berinteraksi langsung dengan orang-orang, jadi mau tidak mau dia harus menggunakan. Begitupun dengan anak-anaknya di masa pandemi ini, kan mereka pada umumnya anak-anak kita lebih banyak di rumah, sekolah online. Namun demikian saya juga melihat sebagai orang yang banyak melihat di lapangan, walaupun dampak positifnya ini tapi juga diimbangi dengan dampak negatif yang begitu besar, terutama bagi anak-anak kita. Saya melihat termasuk dari keluarga saya sendiri lebih banyak waktunya menggunakan gadget ini dibanding kegiatan lain. Ya, gitu.
Baik. Dan ini dari pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan baru-baru ini, Pak. Baru-baru ini. Ini yang menjadi peserta kemudian adalah Ibu-ibu. Iya. Ibu-ibu. Ibu-ibu. secara umum begitu. Secara umum. Oke. Iya. Nah, dari pelatihan yang dibuat ini, apa kemudian keluhan-keluhan yang masuk dari ibu-ibu ini, Pak Hatta? Iya, sebenarnya secara umum mereka tidak memberikan banyak keluhan, ya, tetapi lebih banyak kita memberikan dia advokasi bagaimana menggunakan gadget ini secara bijak dan bijaksana dan memberikan perlindungan khusus kepada anak-anaknya bagaimana menggunakan gadget ini secara baik dan bijaksana. Ya. Baik. Nah, pemahaman seperti apa yang kemudian diberikan begitu, dan untuk para ibu-ibu yang saat ini juga mendengarkan yang mungkin punya permasalahan yang sama, bingung begitu, bagaimana sih secara bijak begitu penggunaan handphone dan ibu harusnya seperti apa? Ya. Jadi saya memberikan contoh-contoh dengan kasus yang kami hadapi di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Terus terang dalam masa pandemi ini sedikit banyak meningkat kasus. Kasus apa itu, Pak? Kasus terutama anak-anak kita ada korban kekerasan dan lain-lain, ya. Itu akibat penggunaan gadget yang tidak bijaksana. Misalnya anak-anak perempuan kita menggunakan Facebook, ya. Banyak mereka disalahgunakan, ya. Kita lihat ada termasuk prostitusi online dan lain-lain sebagainya. Ini yang kita memberikan perhatian kepada ibu-ibu, jangan sampai anak-anaknya juga bisa tertular dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Dampaknya sampai separah itu, Pak? Ya, betul, ya. Kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Terjadi di Sulawesi Selatan, Terjadi Makassar? di Sulawesi Selatan, termasuk di Makassar ini. Iya. Oh, oke. Kasus-kasus apa lagi, Pak Hatta? Ya, sekira termasuk penelantaran anak dan lain-lain sebagainya. Ya. Oh, penelantaran. Iya. Maksudnya penelantaran anak seperti apa, Pak? Terus terang selama pandemi ini termasuk angka kasus perceraian itu meningkat. Angka kasus perceraian ini meningkat, ya tidak lebih karena itu tadi penggunaan gadget yang kurang bijaksana antara suami istri yang berakibat kepada anak-anaknya. Suaminya dan istri berpisah, cerai, akhirnya mau tidak mau anaknya menjadi terlantar. Itu menjadi tugas kami. Baik. Wah, ini ternyata banyak permasalahan karena gadget begitu. Betul, ya, dampak negatifnya. Iya. Nah, ini kemudian bagaimana agar para ibu khususnya begitu perannya seperti apa, Pak Hatta? Olehnya itu dalam pelatihan ini kami lebih banyak memberikan pemahaman kepada ibu-ibu agar hati-hati senantiasa setiap saat memantau anak-anaknya dalam penggunaan gadget. Ya. Memantau saja atau seperti apa begitu tipsnya? Yang jelas peran orang tua bukan hanya ibu, tetapi juga ayah, tetapi lebih banyak ibu karena ibu ini kan lebih banyak di rumah. Ya, apalagi khusus di Makassar ini, ya, ibu-ibu rumah tangga itu lebih banyak dibanding ibu-ibu yang yang bekerja di luar rumah. Jadi otomatis mereka punya waktu lebih besar. Mereka punya peluang yang lebih besar untuk bisa mendampingi anak-anaknya di rumah, khususnya dalam penggunaan gadget ini. Jangan dilepaskan begitu saja. Jangan anak-anak dibiarkan saja bermain gadget, bermain game dan lain-lain sebagainya, karena termasuk game ini sendiri kita lihat sudah banyak unsur-unsur negatifnya. Oh, termasuk game? Iya, termasuk game. Iya. Seperti apa sih game ini, Pak? Ya, saya lihat sekarang unsur negatifnya. Iya, saya lihat ini sekarang game anak-anak juga banyak unsur pornonya. Ya, kalau kita itu kalau kita tidak sadar orang tua, ya harus sekali-sekali barangkali kita memantau anak kita kalau bermain game, karena game ini sudah disusupi juga dengan bermacam-macam yang tidak pantas dilihat dan dimainkan oleh si anak. Para orang tua menganggap bahwa udahlah game begitu, atau animasi kartun. Iya, betul. Iya, animasi kartun kita lihat kalau kita sudah banyak unsur pornonya. Dan efek buruknya untuk perkembangan anak? Betul sekali, untuk perkembangan mental si anak mau tidak mau pasti akan lebih buruk jika hal ini dibiarkan terus-menerus. Baik, dan kami juga mengundang Anda pendengar untuk bergabung di siang hari ini, pengarus utamaan gender bersama Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta Rais. Anda para orang tua, khususnya para ibu yang juga ingin curhat mungkin atau ingin menyampaikan
menyampaikan begitu ya permasalahan Anda, silahkan Anda boleh bergabung juga bersama kami atau ingin berdiskusi, ingin memberikan masukan juga, Anda kami tunggu melalui telepon interaktif di 082134 kali 9440 dan melalui pesan singkat di 0811 4123 kali. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami nantikan partisipasi Anda di 082134 kali 9440, termasuk untuk Anda saat ini yang menyaksikan streaming kami di YouTube RRI Makassar boleh bergabung bersama kami. Ada Ibu Sarifah juga yang bergabung, Pak, menyampaikan bahwa ini sepertinya keresahan banyak ibu-ibu. Sejauh ini masih berusaha mengontrol anak main handphone. Berbagai alasan saya lakukan, soalnya anak saya juga masih 3 tahun. Sukanya mau main HP saja. Saya beralasan HP saya simpan di tempat kerja, saat terlelap baru bisa buka HP. Jadi itu cara saya agar dia tidak melihat handphonenya. Nah, sebentar ditanggapi seperti apa seharusnya. Kita terima penelpon dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa di mana, Pak? Ardiansyah. Oke, silakan Pak Ardiansyah. Baik, sayang sekali terputus Pak Ardiansyah, dan penelpon lainnya masih boleh bergabung bersama kita di telepon 082134 kali 9440 dan juga melalui pesan singkat di 08114123 kali. Kami kembali terima penelpon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Pak siapa, Pak? Di mana? Dari Pak Anto. Ya. Di Veteran. Pak Anto di Veteran. Silakan Pak Anto. Nah, saya mau tanya nih sama narasumber Pak siapa? Pak Hatta, Pak Anto. Pak Hatta. Gimana caranya biar anak-anak kita itu tidak tergantung pada gadget? Itu aja. Baik, terima kasih Pak Anto. Baik, ini kurang lebih sama seperti tadi Ibu Syarifah begitu ya. Bagaimana caranya agar anak kemudian tidak tergantung. Ini banyak Ibu Syarifah mencontohkan tadi cara sampai disimpan begitu handphonenya. Anaknya usia 3 tahun mau terus begitu menggunakan handphone, baru tenang kalau udah pakai handphone begitu. Sementara banyak orang tua juga yang udahlah daripada mereka rewel kasih handphone. Tapi sebentar kita tanggapi Pak Hatta ya. Untuk Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082134 kali 9440. Kami masih menantikan partisipasi Anda, dan kita jeda dulu pendengar sesi pengaruh utamaan gender di Lintas Makassar siang dengan topik peran ibu atas penetrasi teknologi dalam keluarga. Kami akan lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Hari main game terus. Belajar sana, besok kan mau ujian. Oke Bu, ujian mah gampang, bisa sambil browsing, ujian online juga kok. 7 hours later. Ini baru kerasa ngantuknya nih, merem bentar ah. 3 hours later. Hari, udah bangun belum? Hari? Iya Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang? Jam 8. Apa? Jam 8? Aduh Ibu, ulangan kan dari jam 7. WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya. Next day.
kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Oh, bila ternyata ku salah cintai kamu yang telah berdua. Bila ternyata ku salah, maafkan aku, inginkan dirimu. Mengapa selalu kamu yang mengisi benakku?
1, Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di sesi pengaruh utamaan gender di Lintas Makassar siang, dan kita masih membahas topik peran ibu atas penetrasi teknologi dalam keluarga. Bersama Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta Rais, beliau merupakan Kepala Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Makassar. Dan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, masih boleh, kami masih tunggu tentunya partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082134 Baik, Pak Hatta, sebelum ditanggapi tadi penanya yang sebelumnya sudah bergabung, kita terima penelpon kembali Pak Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Dari Pak siapa, Pak? Dari Wibi. Baik, silakan Pak Wibi. Begini Pak ya, itu kasih sayang anaknya itu sekali. Kemudian kalau HP-nya disembunyikan lah, kayak ya, bermain HP. Kadang-kadang anak mau hilang. Juga ibu yang tega ya, anaknya begitu. Apa itu ada tetangga komentar, cuma HP saya kamu disembunyikan, tidak kasih kemana-mana. Ya, itu kan akhirnya ya, tidak. Bahkan kadang-kadang saya lihat, walaupun tidak bisa dilihat kontan, dia pendidikan untuk anaknya itu. Ya istrinya juga masalah dengan anak lain. Ya ini kan, ya bagaimana ya, saya kira sulit untuk melarang anak-anak. Karena sudah kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh anak zaman sekarang. Apalagi kalau istilahnya ada game segala macam itu. Ya, ibu terutama yang selalu kita dengan anaknya, itu nggak tega lah kalau melihat anaknya nggak punya HP atau dilarang, sementara anaknya lalu bebas. Nah, ini yang jadi problem di lapangan saya lihat. Terima kasih. Terima kasih Pak Wibisono sudah bergabung bersama kami. Untuk para ibu yang juga ini bapak-bapak yang malah bergabung bersama kita Pak Hatta ya. Dan silakan untuk Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami, untuk para orang tua tentunya yang mungkin ingin kasih masukan, juga ada yang berhasil begitu ya mengatasi anaknya dari kecanduan handphone begitu ya, edik terhadap game. Nah, boleh bergabung juga bersama kita pendengar, berdiskusi di sini di 082134x9440. Ini bahkan kalau kita melihat Pak Hatta ya, bocah alami kecanduan gadget hingga mata memerah begitu. Kemudian ada berita banyak anak gangguan jiwa akibat gadget begitu. Bahkan ada yang dirawat kemudian di RSJ seperti itu. Apakah memang separah itu Pak Hatta? Iya, benar sekali. Banyak data dan fakta yang kita temukan di lapangan bahwa dengan penggunaan gadget khususnya kepada anak-anak kecil ya, anak balita, ini betul-betul punya pengaruh yang sangat negatif bagi perkembangan baik fisik dan mentalnya. Olehnya itu seperti yang disampaikan oleh penanya yang terakhir tadi dari bapak-bapak, betul sekali banyak ibu-ibu karena persoalan kasihan kepada anaknya, menenangkan anaknya untuk tidak rewel, memberikan HP ya untuk bermain game. Padahal kita tidak sadari bahwa ini adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak bijaksana. Apalagi buat anak-anak di bawah usia 5 tahun. Perlu kita ketahui bahwa anak-anak usia di bawah 5 tahun itu secara psikis dan mental itu sama sekali mereka belum siap untuk pegang HP. Iya. Dan sayang sekali kebanyakan orang tua tidak sadar tentang ini. Banyak orang tua yang punya kesibukan bermacam-macam, betul dia memberikan HP kepada anaknya, HP game dengan bermaksud agar anaknya tidak rewel. Padahal tanpa dia sadari bahwa sebenarnya ini suatu tindakan yang tidak bijaksana. Apalagi saat ini ya, walaupun Kementerian Informasi Komunikasi sudah berusaha untuk memblokir itu situs konten-konten porno dan pornografi di HP, tetapi kita harus akui juga bahwa sampai saat ini tidak berhenti orang-orang juga yang berusaha untuk menyisipi konten-konten porno kepada HP tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja membuat HP, kadang muncul. Apalagi bagaimana kalau anak-anak kita yang usia-usia balita, khususnya anak-anak sekolah. Tetapi ini memang dilema buat kita, karena pada satu sisi khususnya dalam masa pandemi ini, anak-anak ini diwajibkan untuk menggunakan HP, anak-anak sekolah ya, mulai dari SD ya sampai perguruan tinggi. Tetapi itu tadi
dampak negatif dari penggunaan gadget ini kalau betul-betul peran orang tua tidak memberikan perhatian yang maksimal kepada anak-anaknya, pasti akan timbul tadi berbagai macam persoalan. Ya. Tadi Pak Anto di veteran yang juga bergabung bersama kita lewat telepon, sambil menanti tentunya untuk para orang tua yang juga ingin bergabung lewat telepon masih boleh. Pak Anto menanyakan bagaimana sih Pak Hatta caranya agar anak tidak ketergantungan. Iya, betul. Ini kepedulian orang tua, komitmen dari orang tua, khususnya ayah ibu, untuk tidak memberikan gadget kepada anaknya, khususnya kepada usia balita di bawah 5 tahun. Jangan sama sekali memberikan HP kepada anaknya. Ya, sebenarnya ada versi lain. Kalau anak-anak itu senang nonton film kartun, kan kenapa tidak dibelikan TV dan lain-lain sebagainya. Ya, notebook yang besar. Kalau HP sejenis ini kan mereka tanpa sadari dipencet, kadang muncul berbagai macam konten-konten yang negatif yang tidak patut dilihat dan didengar oleh anak-anak kecil. Iya, itu tadi. Harus komitmen orang tua untuk tidak sama sekali memberikan gadget khususnya kepada anak-anak kita di bawah usia 5 tahun. Oke. Untuk di atas 5 tahun kemudian dan para orang tua, anak saya jadi ketergantungan begitu. Bagaimana keluar dari ketergantungan itu, dari kecanduan itu? Nah, ini dia harus peran orang tua untuk betul-betul komitmen tadi, tidak betul-betul secara tegas ya kepada anaknya, tetapi harus juga dengan pendekatan yang tidak maksudnya mendidik kepada anaknya. Tetapi ini memang dilema, terutama di atas 5 tahun, apalagi sudah masuk usia sekolah, mau tidak mau mereka harus dari pendidikannya, sekolahnya untuk wajib menggunakan ini. Tetapi itu tadi peran orang tua harus senantiasa mendampingi, melihat agar betul-betul digunakan secara maksimal dan bijaksana. Selain mendampingi, kemudian selain memberikan alternatif begitu, permainan atau mungkin televisi tadi, notebook begitu untuk bisa mengalihkan. Untuk tips lainnya mungkin pembatasan waktu kah atau seperti apa Pak harusnya? Iya, betul juga. Ya, saya melihat sekarang ini dengan masa pandemi betul-betul anak kita habis waktunya dijajat. Ya, di sini peran orang tua untuk betul-betul konsisten, tegas kepada anak, memberikan waktu. Kapan waktunya untuk belajar, kapan waktunya untuk bermain gadget dan lain-lain sebagainya. Baik. Nah, ini para orang tua tadi ada yang menyampaikan juga bahwa anak saya rewel, anak saya menangis begitu. Anak saya teriak-teriak ketika tidak diberikan handphone. Ada solusi nggak sih Pak Hatta? Kejadian ini kan awalnya karena orang tua sendiri yang memberikan gadget kepada anaknya. Makanya setelah orang tuanya memperkenalkan gadget kepada anaknya, pasti si anak akan ketergantungan. Tetapi bagaimana orang tua itu betul-betul tegas kepada anak-anaknya, khususnya di bawah usia balita ini 5 tahun, untuk tidak memberikan gadget. Jangan sama sekali. Kapan orang tua memberikan kesempatan kepada anaknya, pasti si anak ini ada ketergantungan, karena dalam gadget ini kan ada semacam unsur ketergantungan anak untuk setiap saat senang untuk bermain ini. Dan tadi dari pemberitaan bahwa ternyata dampaknya bahkan ada yang sampai gangguan mental begitu ya. Betul. Iya. Ada kasus nggak sih Pak di Makassar atau? Ada kasus yang viral baru-baru ini yang kalau tidak salah di daerah, bukan di Makassar, di Bulukumba, sampai meninggal di dalam kamar mandi, meninggal di kamar mandi karena dia main HP di kamar mandi sementara HP-nya dicas, tanpa disadari ada aliran listrik masuk di anunya sehingga meninggal. Ada. Ini fakta kejadian ini. Anak-anak Pak? Anak-anak, iya. Dia bermain HP di kamar sampai mandi. Dibawa ke kamar mandi. Sampai dibawa ke kamar mandi sambil dicas HP-nya di dalam, tanpa disadari dia mandi, akhirnya secara tidak langsung ada semacam percikan air di kabel itu, akhirnya si anak meninggal kesetrum. Ada cerita nggak sih Pak yang kemudian berhasil begitu keluar dari anaknya yang kecanduan game begitu? Para orang tua mungkin yang dari pelatihan dan penyuluhan yang baru-baru diberikan ini yang berbagi cerita begitu Pak? Dengan menerapkan apa yang tadi Pak Hatta sampaikan? Iya, jadi terus terang ini berupaya dari kita, upaya untuk senantiasa memberikan advokasi kepada ibu-ibu, penyuluhan kepada ibu-ibu agar benar-benar memperhatikan anaknya. Karena kapan orang tua khususnya ibu memberikan kesempatan kepada anaknya untuk apalagi tidak terbatas dengan waktu, pasti si anak akan rusak. Iya. Kalau untuk para orang tua yang
ingin tahu juga, adakah kemudian YouTube Kids misalnya, atau biar anak tidak mengakses sembarangan begitu sesuatu yang sebenarnya mereka tidak boleh lihat begitu? Iya, benar sekali. Di dalam HP ini kan ada aplikasi YouTube Kids. Tetapi sayang sekali dalam Android kita sekarang ini, HP pintar sekarang ini kan mudah sekali. Apalagi si anak-anak kecil sudah lebih pandai dari orang tua, ya, untuk membuka otak-atik. Ya, jadi sebenarnya untuk abangnya harus ada perhatian orang tua yang secara lebih maksimal. Ya. Tidak bisa kita hanya orang tua dengan begitu percayanya untuk memberikan YouTube Kids begitu, tapi yakin dengan HP canggih sekarang ini si anak sudah pandai mengutak-atik, ya. Oke. Baik. Dan Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda melalui telepon di 0821 34 kali 9440 dan juga melalui pesan singkat di 0811 400 23 kali. Ini ada Ibu Nur yang bertanya, anak saya perempuan umur 2,5 tahun dan main HP. Kalau tidak dikasih dia menangis. Bagaimana katanya? Iya. Jadi saya ulangi kembali bahwa si anak ini pasti sebelumnya orang tuanya memberikan HP, sehingga dia ketergantungan. Olehnya itu ini harus kemauan keras dari si ibu, ya, untuk secara pelan-pelan, ya, memberikan kalau tidak pengganti atau mainan pengganti kepada anaknya. Ya, apalagi ini anak yang masih kecil, usia 2,5 tahun, mungkin mencarikan alternatif pengganti, mainan pengganti, sehingga anak-anak ini tidak tergantung kepada HP. Dan teralihkan teralihkan perhatiannya. Karena saya yakin si anak ini rewel karena orang tuanya sendiri pasti pernah memberikan, sehingga anak ini ketergantungan. Dan ini mungkin ya sudah berlangsung beberapa tahun begitu, betul. Ya. Iya, makanya ya komitmen orang tua untuk bagaimana caranya memberikan perhatian, mengalihkan perhatiannya dengan mencari pengganti mainan lain kepada si anak ini. Untuk orang tua yang mungkin jadinya dilema, memberikan anak handphone atau sama sekali tidak usah? Iya, ini sebenarnya dilema, ya, tetapi khusus untuk anak di bawah 5 tahun itu sebaiknya jangan. Iya, karena secara psikis dan mental mereka tidak siap. Iya, kecuali yang sudah usia sekolah, ya mau tidak mau mereka harus, tetapi dengan catatan tadi orang tua punya perhatian yang serius untuk senantiasa mendampingi, memberikan perhatian kepada anak-anak. Ada aturan-aturan, ada aturan-aturannya, iya. Pembatasan waktu dan segala macam, ya. Dan segala macam, tetapi khusus di bawah balita jangan sama sekali, iya, karena usia itu masih rentang sekali. Dan bukan hanya anak di bawah 5 tahun yang tadi Pak Hatta sebutkan, bahwa ternyata banyak dampak negatif kasus kekerasan dalam rumah tangga, perceraian juga meningkat. Ini seperti apa sih, Pak? Iya, benar sekali, karena ini terutama dalam pandemi sekarang ini banyak orang yang tidak punya kesibukan di luar, lebih banyak waktunya di HP. Ya, terutama kepada pasangan-pasangan yang kurang barangkali kurang akur, ya, lebih banyak menggunakan Facebook. Nah, dalam momen-momen seperti inilah mereka kadang terjerat dengan berbagai macam, ya. Ini ada ini juga nih dari Ibu Suryati. Kalau orang dewasa yang kecanduan main game itu katanya harus seperti apa sih? Ini mungkin suaminya. Iya, namanya kebiasaan itu juga harus dirubah dengan kebiasaan. Iya, kebiasaan jelek harus juga dirubah dengan kebiasaan yang bagus. Tapi memang susah tetapi harus dengan kerja keras. Sama dengan orang yang merokok, seketika akan tidak mungkin bisa berhenti merokok, tetapi harus ada langkah-langkah, ya, termasuk dengan ini harus ada pengalihan kegiatan lain yang secara sedikit bisa berubah. Baik. Mudah-mudahan ini bisa membantu begitu, ya Pak Hatta, ya, solusi untuk Anda yang kecanduan dengan handphone. Anda yang lain yang masih ingin bergabung, kami masih menantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082134 kali 9440. Kita masih membahas topik peran ibu atas penetrasi teknologi dalam keluarga, bukan hanya untuk anak-anak Pak Hatta, ya, tetapi juga ini untuk orang dewasa yang ternyata ini banyak sekali dampak negatif, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita, termasuk tadi dicontohkan oleh Pak Hatta begitu, ya, di Sulawesi Selatan juga terjadi, ada yang sampai masuk meninggal begitu Pak Hatta, ya? Meninggal. Ini sampai
karena nggak mau lepasnya dari gadgetnya ini dibawa ke kamar mandi dan dicas begitu Pak ya. Dan banyak kasus perceraian dikarenakan juga ini kecanduan handphone. Kita terima telepon lagi Pak Hatta ya, dari pendengar kita yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Baik, terputus, boleh dicoba kembali pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Kami masih nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082134 kali 9440 dan juga melalui pesan singkat di 0811 423 kali. Termasuk Anda yang menyaksikan live streaming kami di YouTube RRI Makassar juga bisa bergabung menyampaikan pertanyaan atau mungkin juga ada masukan yang ingin Anda sampaikan terkait topik kita. Anda bisa bergabung di kolom komentar. Kemudian juga ada Ibu Askia yang menanyakan, tadi sudah ditanggapi juga oleh Pak Hatta ya. Ini menanyakan Ibu Askia, katanya bagaimana mengatasi anak yang kecanduan nonton YouTube. Anak saya usia 5 tahun. Mungkin boleh ditambahkan Pak. Tadi juga sudah disampaikan, tapi mungkin boleh menambahkan. Silakan Pak Hatta. Iya, saya juga sampaikan kepada ibu-ibu ya. Kadang si anak ini awalnya tidak tahu, tetapi diperkenalkan oleh ibunya. Iya, saya melihat begitu. Mohon maaf, kita tahan dulu Pak Hatta. Kita terima dulu penelpon yang ingin bergabung juga bersama kita. Baik, boleh dicoba kembali ya di 0821 34 kali 9440. Silakan Pak Hatta. Iya, jadi saya melihat bahwa banyak juga ibu-ibu yang tidak sadar memperkenalkan anaknya ya, termasuk YouTube. Si anak ini awalnya tidak tahu tentang YouTube, tetapi orang tuanya sendiri yang memperkenalkan. Mungkin maksudnya bagus, tetapi tanpa disadari bahwa YouTube ini di samping punya dampak positif juga ada dampak negatif. Karena dalam YouTube ini berbagai macam informasi baik yang positif maupun negatif ada di dalamnya semua, termasuk konten-konten yang sifatnya tidak mendidik. Makanya saya harapkan bahwa betul-betul perang ibu yang lebih dominan di rumah betul-betul bijak untuk memperkenalkan kepada anak-anaknya bagaimana bermain gadget secara bagus. Ya. Nah, sebenarnya para orang tua harusnya mendorong penggunaan gadget yang positif ini seperti apa sih Pak Hatta? Ya, sekarang ini kan anak-anak kita lagi anak-anak khususnya usia sekolah lebih banyak di rumah. Mereka lebih banyak belajar secara daring. Makanya disitulah peran orang tua senantiasa mendampingi bahwa gadget ini betul-betul digunakan untuk kepentingan pendidikan, ya, belajar dan lain-lain sebagainya. Ya. Termasuk dalam proses pembelajaran. Kalau dulu mungkin orang tua secara langsung mendampingi anaknya memberikan pelajaran, kan lewat ini juga lewat gadget orang tua juga kan bisa memberikan semacam pembelajaran kepada anak-anaknya bahwa lewat gadget ini kita bisa belajar secara mandiri. Ya, di dalam gadget ini ada namanya program guru dan lain-lain sebagainya. Ya, sehingga betul-betul si anak ini tahu bukan bahwa di dalam gadget ini bukan sekedar objek hiburan semata, tetapi juga objek pendidikan, ya, sarana pendidikan. Baik, dan harusnya seperti itu Pak ya. Baik, banyak dampak positif yang bisa diambil dari penggunaan gadget yang bijak tadi. Baik, silakan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami masih menantikan partisipasi Anda di 082134 kali 9440 dan juga melalui pesan singkat di 0811 423 kali. Ini ada Ibu Fadil juga yang menyampaikan terima kasih untuk tips yang diberikan. Katanya hanya ingin menyampaikan pengalaman anak saya yang besar umur 10 tahun. Saya sadar salah mendidik dari dia kecil, dari mungkin ini ngasih dari umur di bawah 5 tahun Pak Hatta. Saya terlalu banyak melarang, segala tidak boleh. Sekarang dia kecanduan game online, FF katanya. Setiap diminta HP, dia selalu bilang tunggu, sebentar, nanti. Dan itu setiap disuruh apapun termasuk belajar. Wah, ini sudah kecanduan Pak ya. Baik, tapi kita sebentar tanggapi Pak Hatta, dan di segmen akhir kebersamaan kita masih ada informasi-informasi lain yang tentu ingin disampaikan Pak Hatta, termasuk apa saja sih kemudian program-program dari Dinas P3A Kota Makassar terkait hal ini. Nanti kami akan lanjutkan pendengar di sesi selanjutnya di Lintas Makassar Siang. Tetaplah bersama kami. Hari, main game terus, belajar sana. Besok kan mau ujian. Oke Bu, ujian mah gampang, bisa sambil browsing, ujian online juga kok. 7 hours later.
Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah. 3 hours later. Hari, udah bangun belum? Hari? Iya Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang? Jam 8. Apa? Jam 8? Aduh Ibu, ulangan kan dari jam 7. WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Hai jari jemari, kenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu. Iya dong, aku kan cari-cari. Sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru tanpa terkecuali. Ada otak. Otak. Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong. Belikan Pi buku ini, Pak. Buku apa itu, Nak? Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak. Tunggu ya. Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku kesian, Pak. Buku kan jendela dunia, Mak. Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kau pergi lagi urus jendela dunia? Kasihkan Mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden? Kesian, tapi sudah banyak itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku. Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan. Heboh, pintar jago bicara di kayak menteri mi saja. Mana itu buku Pale? Mari kita pergi bayar. Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju. Opa, bagaimana minum belanja aku kasihan? Kau sabar-sabar Mi dulu. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Ternyata ku salah cintai kamu yang telah berdua. Bila ternyata ku salah, maafkan aku, inginkan dirimu. Mengapa selalu kamu yang mengisi benakku? Jangan katakan
Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di sesi pengarus utamaan gender di Lintas Makassar siang, dan kita masih membahas topik peran ibu atas penetrasi teknologi dalam keluarga. Dan tadi di segmen sebelumnya Pak Hatta sudah banyak menyampaikan berbagai informasi dan tips tentunya khususnya bagi para ibu sekaitan dengan topik kita peran ibu atas penetrasi teknologi dalam keluarga. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 082134x9440 dan juga melalui pesan singkat. Anda yang masih ingin bergabung masih boleh tentunya di segmen akhir kebersamaan kita di 08114103 kali. Baik, Pak Hatta, kalau terkait program DP3A sendiri ini seperti apa terkait topik kita? Tadi disampaikan juga ada pelatihan, ada penyuluhan. Ini rutin dilakukan begitu Pak Hatta? Iya, benar sekali. Rutin kita lakukan setiap tahun. Karena terus terang program pemberdayaan perempuan itu dari Kota Makassar, DP3A Kota Makassar, kita ingin bahwa semua perempuan, semua kaum perempuan yang ada di Kota Makassar itu bisa betul memberikan peranan yang hebat, setara dengan kaum laki-laki. Olehnya itu bukan hanya dalam kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ini terutama dalam rangka peningkatan SDM kaum ibu. Ya, termasuk tadi memberikan penyuluhan kepada ibu, termasuk peningkatan SDM bagaimana menggunakan gadget secara bijak dan benar. Kemudian juga kami sampaikan bahwa dalam suasana COVID ini terus terang kasus-kasus penetrasi akibat teknologi informasi itu terus terang meningkat, khususnya di kota-kota besar seperti Makassar. Olehnya itu DP3A Kota Makassar kami memiliki jaringan di tingkat kelurahan namanya Shelter Warga. Semacam jaringan kami dibawa untuk menjangkau melihat kasus-kasus yang ada di tengah masyarakat. Karena terus terang kalau kami sendiri di tingkat kota agak sulit, tidak kewalahan untuk mampu menjangkau semua permasalahan perempuan dan anak di tingkat bawah. Olehnya itu di setiap kelurahan di Kota Makassar sekarang ini ada namanya Shelter Warga. Mereka ini adalah merupakan organisasi swadaya masyarakat yang bertugas membantu DP3A Makassar untuk sebagai penyambung tangan-tangan kami di bawah untuk menangani semua persoalan perempuan dan anak di tingkat kelurahan. Ya, kalau mereka mampu ditangani oleh tokoh-tokoh masyarakat di tingkat kelurahan. Kalau mereka tidak mampu baru disorong ke tingkat kota DP3A Kota Kita Makassar. boleh terima telepon dulu Pak Hatta ya. Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung bersama kami. Baik, silakan dilanjut Pak Hatta. Iya, jadi itu tadi kami lanjutkan bahwa alhamdulillah sekarang ini di kelurahan sudah ada shelter warga yang tugasnya membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Makassar untuk menangani setiap persoalan perempuan dan anak di tingkat bawah. Karena terus terang sekarang ini banyak warga punya kasus tidak tahu kemana, tidak tahu mau lapor kemana. Olehnya itu kita membentuk di setiap kelurahan namanya shelter sehingga mereka ini bisa menjadi perpanjangan tangan kami di tingkat kelurahan. Hasilnya seperti apa Pak Hatta? Jadi hasilnya alhamdulillah banyak persoalan-persoalan yang dulunya kita tidak tahu di tingkat bawah akhirnya kita tahu dan ditangani dan berhasil kita tangani dengan bagus. Baik, dan evaluasi di 2021 ini kita sudah berada di penghujung dan kedepannya di 2022 seperti apa kemudian yang akan dilakukan oleh DP3A Kota Makassar sendiri? Iya, jadi kita belajar dengan kasus pandemi ini. Mudah-mudahan di tahun depan ini pandemi sudah berakhir. Amin. Karena terus terang selama masa pandemi ini kasus terhadap perempuan dan anak ini cukup besar, meningkat. Bukan hanya di Makassar, tetapi hampir kami amati, hampir semua kota-kota besar yang ada di Indonesia meningkat sekali akibat ini. Karena itu tadi penggunaan teknologi informasi yang tidak bijak. Olehnya itu kami di DP3A mudah-mudahan ke depan COVID ini sudah berakhir dan betul-betul kita punya pengalaman dalam masa COVID ini untuk tidak terulang di tahun mendatang. Baik,
Karena waktu kita terbatas Pak Hatta, dan ini tentu informasi yang sangat bermanfaat yang Pak Hatta sudah sampaikan, yang mudah-mudahan ini bisa diterapkan oleh para orang tua, khususnya ibu-ibu begitu, yang tentu berperan penting dalam keluarga. Nah, ada ya, himbauan mungkin yang terakhir yang ingin disampaikan khususnya para ibu-ibu yang saat ini mendengarkan Pak Hatta nih menjelaskan, dan para orang tua tentunya. Silakan. Iya, himbauan kami terakhir ada semacam program Bapak Wali Kota namanya Jagai Anak Tak. Jagai Anak Tak. Ini program Bapak Wali Kota. Kami harapkan betul-betul ini program orang tua, terutama kaum ibu, untuk benar-benar bagaimana menjaga anak-anak kita, karena anak-anak kita ini generasi penerus. Iya, tergantung orang tua mau jadi apa anak-anak kita ke depan, tergantung dari bagaimana kita mendidiknya. Iya. Baik. Terima kasih banyak Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta Rais sudah bersama kami, Kepala Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga Dinas P3 Kota Makassar. Sekali lagi terima kasih Pak Hatta sudah berbagi informasi untuk pendengar kita, dan pendengar sudah kami temani Anda di sesi pengarus utamaan gender. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, baik itu melalui telepon, pesan singkat, maupun juga di live streaming kami di YouTube RRI Makassar. Dan sampai jumpa di topik-topik lainnya di sesi pengarus utamaan gender. Saya bersama Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta Rais undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. ...94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.